Balik Kermosari Jawa Tengah, terus Mas. DPC saya kembali. Itu sudah sepakat Pak bahwa sampai ini terminal untuk aja. Ini provinsi. Tolong dari 1 sampai 3. Yang satu lagi Pak. Yang pertama. Tolong Pak Yanto dibacakan Pak Yanto. Sumarlan. 1 Biro Perekonomian Sejak Provinsi Jawa Tengah. 2 Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Pokoknya ada audiensi ini kan bisa bertemu sehingga bisa menghasilkan satu titik temu kesejahteraan masyarakat Demak. Pada intinya di situ bahwa kalau ada hal-hal sudah seperti ini karena kami memang tidak tahu, tidak pernah dilibatkan dalam rangka sosialisasi BRT. Jadi data sudah ada kan berarti dari pihak Organda sudah ada datanya, file-nya. Jadi 84 itu mana-mana yang tidak bisa diremajakan. Dengan audiensi ini kan ada 3 hal yang diminta. Yang pertama terkait dengan penolakan BRT, yang kedua ini terkait dengan izin perpanjangan, yang ketiga terkait dengan permajaan. Jadi untuk yang BRT memang kami banyak mendengar keluhan dari para pengusaha yang plus menjadi sopir dan para pengusaha murni. Jadi ketika kita mendengarkan memang real itu yang terjadi, sehingga ke depan ini terkait dengan BRT akan kita koordinasikan dengan provinsi bagaimana sebenarnya terkait dengan BRT ini, karena terus terang saja bahwa kita ini baru kali ini mendengar adanya BRT mau masuk di Kabupaten Demak, dan sosialisasi kita tidak pernah diberitahu ataupun diajak, sehingga dari awal kita bisa mengawal terkait dengan sosialisasi BRT yang ada di Demak. Yang kedua terkait dengan permajaan, karena ini menyangkut dengan regulasi yang ada, sehingga kami mengundang dari provinsi untuk bisa menjelaskan kepada para sopir yang plus pengusaha. Artinya kan ini pengusaha-pengusaha yang perlu dibantu terkait dengan keberadaan mereka, sehingga bagaimana penjelasan nanti ya nanti kita koordinasikan dengan provinsi yang kita jadwalkan mungkin minggu depan. Terkait dengan yang mereka tadi yang sudah mengajukan perizinan, tadi sudah dijawab oleh Pak Haji Tas'an bahwa sebenarnya perizinan sudah ada yang keluar, cuman mengambilnya di Terminal Penggaron. Nah, ini yang menjadi problem lagi terkait dengan rute dan sebagainya. Nah, ini perlu kita koordinasikan lagi dengan Dishub Kota Semarang, sehingga semua trayek dan sebagainya ini bisa beroperasi dan tidak saling senggol. Artinya bahwa penumpang Semarang tidak direbut oleh Demak dan sebagainya, sehingga tidak terjadi kekisruan. Begitu. Jadi untuk saat ini kami hanya bisa memfasilitasi bagaimana keluhan-keluhan mereka akan kita koordinasikan dengan Dishub provinsi yang nanti kita jadwalkan lagi seminggu yang akan datang. Kurang begitu istilahnya mendukung dari pengusaha kecil juga pengusaha Demak, karena apa, mereka cuma sebagai penengah aja, jadi tidak bisa membantu kami semua. Sebenarnya trayek Semarang Demak itu rame atau untuk sekarang ini untuk trayek penumpangnya masih banyak, masih ramai. Jadi untuk income misalnya untuk pengemudi dan pengusaha itu masih bagus. kalau ada BRT ada dampaknya? Pas banyak pengangguran yang dulunya angkutan misalnya ramai jadi sepi, pengangguran juga banyak karena apa? Di sini rata-rata SDM-nya, pendidikannya, istilahnya rekan-rekan ini sebenarnya minimum SMP dan SD. Jadi untuk direkrut jadi yang itu sulit, karena di situ berikutnya harus ada sertifikasi persyaratan tertentu. Tuntutan finalnya apa? Ini kan angkutan akademik antar kota, antar provinsi. Jadi untuk
aturan itu yang menentukan di sini, sehingga kita menunjuk ke aturan provinsi. Nah itu menjadi pegangan kita. Bukan kan sulit-sulit Pak ya? Oh, semua kan ada standar operasional, standar ukurannya. Kalau sesuai dengan ketentuan ya tidak ada yang bukan komitmen pemerintah begitu tapi. Jadi artinya kewenangan penuh di provinsi. Ya, berbagai proses perdagangannya juga regulasi. Kalau sesuai regulasi ya otomatis begitu. Itu saja. Terakhir keputusannya sudah terbangun, sudah operasional. Itu nanti akan saya bawa. Ini keputusan ternyata kenyataannya BRT yang sudah di koridor yang lain juga berjalan, yang ke Kendal kemarin juga sudah diresmikan oleh Pak Guru, cuma mungkin mereka belum memahami sepenuhnya sehingga masih perlu sosialisasi lagi yang lebih optimal. Untuk audiensi hari ini putusannya gimana Pak? Putusannya sementara terkait dengan sepertinya kewenangan kementerian karena tipe A ya akan sampai Mbak kewenangannya tanah kontribusi dari Mbak sudah kita serahkan ke kemudian komitmen membangun kapan akan dibangun yang urusan kemudian Kalau informasi yang dapat apa Pak? Karena dia mengalami di APBN sangat minimal sehingga dicari sumber-sumber pendapatan baru di luar APBN ada yang istilahnya kerjasama pemerintah dan usaha KPBU. Nah ini kemudian lagi menjajaki ke sana.